Tuhan, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, pada hari ini kembali kita boleh berjumpa, beribadah di rumah kita masing-masing, ya lewat ibadah online. Kita tadi sudah memuji, menyembah, meninggikan Tuhan, saatnya kita akan sama-sama mendengar apa kata firman Tuhan. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur, terima kasih atas kasih murahan-Mu. Pada hari ini kami boleh kembali beribadah, memuji, muliakan Tuhan. Saatnya sebentar Tuhan, kami akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Siapkanlah hati kami, telinga kami, untuk kami mendengar, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu, biarlah semua disampaikan adalah daripada Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan dengan bahasa sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Ya, pada hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Ya, tema firman Tuhan hari ini, dengan Tuhan tidak ada jalan pintas. Ya, dengan Tuhan tidak ada jalan pintas. Ya, semuanya ada prosesnya. Dalam bidang apapun, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, tidak ada namanya jalan pintas. Semua harus melalui proses tahap demi tahap. Baik proses itu panjang maupun pendek, ya, tergantung persoalan ataupun hal-hal yang kita lakukan, ya. Biasanya makin rumit persoalan, makin panjang prosesnya, ya. Bidang usaha apapun perlu proses. Jadi atlet saja perlu proses. Tidak bisa kita tiba-tiba menjadi juara bulu tangkis dunia tanpa latihan, ya. Mereka sejak umur 5 tahun mungkin harus dilatih, diproses, latihan fisik, latihan mental, latihan taktis, latihan bertanding dan sebagainya, ya. Kalau kita mau jadi dokter, ya ada proses yang panjang, ya. Sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, fakultas kedokteran, praktek dan lain sebagainya. Kemudian baru jadi dokter, ya. Tidak ada tiba-tiba menjadi dokter. Tidak ada jalan pintas, tidak ada bypass, ya. Demikian juga Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Dengan Tuhan juga tidak ada jalan pintas, ya. Mari kita pelajari pada hari ini tentang hal ini yang ada di dalam kitab Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Di mana waktu itu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, ya. Saya bacakan firman Tuhan di sini, ya, Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan, ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ya. Di sini dikatakan bahwa setelah Firaun membiarkan Israel keluar dari Mesir, Allah menuntun Israel menuju Kanaan. Tetapi Alkitab mencatat Allah tidak menuntun mereka ke jalan negeri orang Filistin. Ya. Walaupun jalan ini yang paling dekat, ya. Tetapi Allah menuntun mereka berputar-putar di padang gurun, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, seringkali kita akan mencari jalan yang paling dekat, ya. Tetapi kadang-kadang jalan yang dekat itu malah macet, kan gitu, ya. Jadi kadang-kadang kita jalan melingkar dan sebagainya. Ibu Bapak, saudara dikasih Tuhan, ya. Di sini kita lihat, ya, beberapa hal. Mari kita pelajari tentang apa kata firman Tuhan pada hari ini, ya. Yang pertama di dalam Keluaran 13 ayat 17 tadi mengatakan bahwa, ya, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini paling dekat, ya. Bagaimana Allah menuntun mereka? Ternyata di sini Allah memimpin mereka lewat padang gurun berputar-putar, ya. Jalur normal, Ibu Bapak, kalau saudara bisa Bapak Ibu lihat di layar,
Jalan normal yang dapat ditempuh dari Mesir sampai ke Kanaan, kalau jalan yang paling dekat itu lewat negeri orang Filistin. Ya kurang lebih 1 tahun, kata para ahli. Ya. Tetapi kalau saudara lihat di layar ini, Tuhan menuntun mereka berputar-putar di padang gurun. Ya, mulai dari Ramses, Sukot, Mara, Elim, Refidim, Esrotamar, Eson Giber, dan terus. Ya, jadi mulai dari Mesir itu ke arah tenggara, kemudian ke utara, ya, ke utara, kemudian ke timur, kemudian ke selatan lagi, kemudian ke utara lagi, dan terus berputar-putar. Dan jalan ini ternyata ditempuh oleh bangsa Israel itu 40 tahun. Ya. Jadi jalan yang lewat utara, ya kalau Filistin itu lewat utara, lewat dekat pantai itu menuju Filistin 1 tahun. Tapi ini berputar-putar, ya ke selatan, utara, timur, ke selatan, utara, timur, dan seterusnya. Butuh waktu 40 tahun. Ya. Jadi Allah tidak menuntun mereka ke jalan yang paling singkat, tetapi jalan yang ditempuh oleh Tuhan, jalan yang penuh liku, ya, di padang gurun 40 tahun. Ya. Sekarang pertanyaannya, alasan apa sih Tuhan? Tuhan kok menuntun mereka berputar-putar, kok tidak jalan bypass saja? Ya. Di sini mari kita belajar beberapa hal, ya. Yang pertama, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, Israel kita tahu di Mesir 220 tahun kurang lebih. Jadi Tuhan tahu mentalnya. Mental Israel pada waktu itu adalah mental budak. Ya. Di bawah tekanan, hidup di bawah tekanan. Ya, seperti negara manapun kalau dijajah, pasti penjajah tidak ingin yang dijajah itu pandai. Ya. Jadi mentalnya adalah mental seorang budak. Jadi Tuhan tahu bahwa Israel harus dididik dulu untuk ke Kanaan. Ya. Karena di Kanaan adalah negeri baru. Ya, butuh, katakanlah kalau sekarang butuh presiden, menteri, dan para ahli. Sedangkan Israel yang di Mesir, yang pandai mungkin cuma Musa mungkin dan beberapa teman saja. Yang lain membuat batu bata dan sebagainya. Jadi yang pertama, alasan Tuhan itu mental Israel ini dirubah dulu dari mental budak menjadi mental seorang yang benar-benar punya kepemimpinan mungkin, ya. Punya integritas, punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Kemudian alasan yang kedua, kenapa Tuhan menuntun mereka ke jalan yang lain? Jalan yang saya katakan tadi ke arah tenggara, kemudian arah utara, ke arah timur, kemudian selatan lagi, kemudian ke utara lagi, ya, berputar-putar, ya. Di sini kalau kita baca di ayat yang ke-18 tadi kan dikatakan, ya, mereka takut peperangan, ya. Dikatakan sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi Tuhan tahu, ya, Israel kan belum jago perang gitu ya. Ya, mereka budak, ya. Tidak jago perang. Jadi kalau lewat jalur yang normal, segera berhadapan dengan orang Filistin dan perang, dikatakan di sini, jangan-jangan mereka menyesal dan mereka kembali ke Mesir. Padahal Tuhan lepaskan mereka dari Mesir ke Kanaan. Ya, Tuhan tahu itu sehingga Israel diputar lewat selatan. Ya. Jadi yang pertama mentalitas budak, yang kedua itu takut perang, ya. Nanti kalau kalah perang kembali ke Mesir. Ini kan rencana Tuhan kan gagal. Makanya Tuhan putar lewat padang gurun, ya.
Dan yang ketiga, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan di depan tadi, perlu pengalaman, perlu dididik, ya, perlu dididik, ya, sehingga saat masuk ke Kanaan dan mereka punya negeri sendiri, semua aparat itu sudah terdidik, ya. Di mana mendidiknya? Di padang gurun itu, ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak siap, ya, tidak siap dengan jalan pintas, ya. Saudara dan saya ini juga tidak siap untuk jalan pintas. Makanya Tuhan seringkali proses kita untuk mencapai apa yang saudara dan saya cita-citakan, ya. Seperti dikatakan tadi, mau jadi dokter, mau jadi hamba Tuhan, Kak, menjadi atlet, perlu proses, ya. Tidak ada semua orang yang siap, ya, siap pakai, ya. Beberapa contoh di dalam Alkitab, ya, contoh yang berhubungan dengan ini adalah Yosua, ya. Yosua untuk menjadi pemimpin menggantikan Musa perlu proses 40 tahun, ya. Kemudian Paulus, ya, Paulus dari Saulus menjadi Paulus, proses cukup lama. Dikatakan Alkitab mencatat kira-kira 10 tahun. Yusuf diproses, ya, begitu panjang sampai Yusuf menjadi orang yang luar biasa di Mesir, ya. Semuanya ada jangka panjang, sulit, susah, ya. Yusuf kan susah, harus dibuang, harus dijual, harus jadi budak, harus masuk penjara, harus difitnah oleh istri Potifar. Tapi akhirnya Yusuf pada suatu titik dia menjadi pejabat tinggi, ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, semuanya bukan jalan pintas. Yang menjadi pertanyaan, Ibu Bapak, jalan panjang seringkali membuat saudara dan saya ini kelelahan, ya. Membuat orang kecil hati, patah semangat, ya, putus asa, ragu, khawatir, frustasi, ya. Karena persoalan kadang-kadang yang menghidupi kita perlu jangka panjang. Seringkali orang ngomong, oh lagi diproses di padang gurun, ya. Kita seakan punya masalah yang besar yang tidak terselesaikan. Tapi sebetulnya itu adalah Tuhan sedang mendidik saudara dan saya, ya. Tetapi di dalam kisah Musa ini, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, meskipun di padang gurun, meskipun berputar-putar, tetapi perlu dicatat bahwa Tuhan hadir di situ. Tuhan adalah Immanuel yang menyertai walaupun di padang gurun, ya. Di sini beberapa hal mari saudara dan saya kita pelajari bersama, ya. Saya katakan tadi bahwa meskipun Israel ini diputar-putar di padang gurun, Tuhan janji, Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan bangsa Israel, ya. Yang pertama, Tuhan itu menjanjikan kehadirannya sekarang dan masa mendatang, ya. Tuhan selalu menjaga komitmennya untuk menjaga orang-orang Israel, menjaga juga saudara dan saya, ya. Keluaran 13 ayat yang 21 dikatakan demikian. Tuhan berjalan di muka mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam, ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, meskipun di padang gurun, Tuhan menyertai, ya. Tuhan berjalan di muka mereka, ya, pada siang hari, ya. Jadi dalam tiang awan, Tuhan hadir lewat tiang awan, ya. Saudara bayangkan di padang gurun, ya, di Surabaya saja, Sidoarjo kalau sudah panas menyengat siang hari, cukup panas, apalagi di padang gurun. Tapi Tuhan menyertai, awan itu menuntun dan menutupi, ya, sehingga mereka tidak kepanasan, ya. Ada tiang awan dan pada malam ada tiang api, ya. Dikatakan sehingga bangsa itu dapat berjalan siang dan malam, ya. Saya yakin zaman itu Musa tidak punya perlengkapan seperti sekarang, mungkin bawa genset,
ya, yang mungkin 1000 kVA gitu ya, mungkin 1000 biji gitu ya, ya, untuk menerangi perjalanannya. Ini di padang gurun, kalaupun ada, juga susah kan, ya, gensetnya ditarik pakai apa di padang gurun, ya, bisa kecelep, ya. Tetapi Tuhan hadir dengan tiang api yang berfungsi sebagai penerangan satu, sehingga dia masih jalan. Yang kedua, padang gurun kalau malam sangat dingin, tiang api sebagai penghangat. Jadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan, meskipun di padang gurun, Tuhan menyertai Israel. Siang dan malam disertai oleh Tuhan. Ya, ini adalah janji Tuhan. Dia menyertai. Ya, demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun yang terjadi, mari kita selalu ingat, Allah adalah Immanuel yang senantiasa menyertai kita. Dikatakan siang dan malam, ya. Tuhan berjalan di muka mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam pada dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ya, perjalanan cukup jauh, ya. Ini adalah bukti penyertaan Tuhan, bukti kehadiran dan campur tangan Tuhan di padang gurun. Mari kita pelajari bersama di sini. Ya. Yang pertama, air terbelah, ya. Keluaran 14 ayat 21. Di mana pada waktu itu Israel, ya, dikejar oleh tentara Firaun. Kanan kiri itu padang gurun, di depan laut, ya, di belakang tentara Firaun. Tidak ada jalan. Tetapi pada waktu Israel berteriak-teriak, Musa berdoa kepada Tuhan, ya. Dikatakan Keluaran 14 ayat 21 dikatakan demikian. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Ini adalah pertolongan Tuhan, ya. Begitu keluar dari Mesir sudah ada masalah, ya. Tetapi Tuhan diam? Tidak, ya. Tuhan tolong sehingga Israel boleh menyeberang, ya, lewat, ya, sungai yang cukup besar ini yang kering sehingga dapat lewat dengan selamat, ya. Ini bukti campur tangan Tuhan yang pertama. Yang kedua, di dalam perjalanan ini ternyata mereka kekurangan air. Air yang ada dikatakan pahit. Bagaimana ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita kehausan, kemudian kita butuh air, ternyata air itu pahit. Ya, Israel bersungut-sungut lagi. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Dia campur tangan, ya. Air yang pahit menjadi manis, ya. Di dalam Keluaran 15 ayat 24 sampai 25a saya bacakan demikian. Firman Tuhan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, apakah yang akan kami minum? Ya, apa yang kami minum? Ini loh airnya pahit, kan gitu ya. Musa berseru-seru pada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Ya, ini mujizat Tuhan yang luar biasa. Israel butuh air, ada air, pahit, airnya pahit. Lalu Israel bersungut-sungut kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Lalu Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Ini bukti campur tangan Tuhan di padang gurun, ya. Air yang pahit menjadi manis. Selanjutnya, ya, di dalam perjalanan ini ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dengan ratusan ribu orang, jutaan mungkin, ya, butuh apa ya? Butuh konsumsi, butuh makan, butuh minum, ya. Pandemi saja kalau lockdown pemerintah harus menyiapkan makanan, minuman, dan lain sebagainya, ya. Ini 40 tahun ibu bapak, berapa yang dibutuhkan, ya,
Padahal mereka adalah budak yang dari Mesir. Ya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, di sini maka Tuhan nurunkan mana. Ya, Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu sehari, supaya mereka kucoba menurut hukumku atau tidak. Ya, Tuhan mencukupkan Israel. Tuhan kirimkan roti tiap pagi, ya, fresh from the oven. Mana hari ini tidak bisa makan besok, ya. Jadi 1 hari. Kalau sekarang roti 3 hari, Tuhan kasih yang segar tiap hari, ya. Ini yang pemeliharaan Tuhan. Kemudian pemeliharaan Tuhan selanjutnya, kekurangan air lagi, ya. Di dalam Keluaran 17 ayat 5-6 saya bacakan, ya, pada waktu itu Israel kekurangan air. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, bawalah beserta engkau orang-orang di antara tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai untuk memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung itu, gunung Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ya. Pada waktu kehabisan air lagi, Tuhan memberikan jalan keluar. Ya, gunungnya dipukul dan keluar air sehingga cukup untuk bangsa itu. Bapak, setelah pengalaman proses begitu lama, akhirnya mulailah Israel berperang. Ya, di sini campur tangan Tuhan luar biasa. Kita baca Keluaran 17 ayat 13, ya. Nanti saudara baca ayat-ayat sebelumnya karena waktunya saya tidak banyak, ya. Saya bacakan ayat 13 saja. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dengan rakyatnya dengan mata pedang. Ya. Pertempuran yang pertama dikatakan Yosua menang, Israel menang karena campur tangan Tuhan. Ya. Musa berdoa, Harun dan Hur menopang, Yosua yang berperang, ya, dan Amalek dikalahkan. Ya, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan bahwa Tuhan perlu mendidik Israel, ya, karena dari mental budak menjadi penguasa nanti di negeri yang baru. Jadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tidak ada jalan pintas, ya. Saya pun, ya, hingga saat ini saya hitung-hitung berapa tahun ya saya bekerja dan melayani, lebih kurang ya hampir 50 tahun, ya. Mulai dari level yang paling rendah, Tuhan proses sampai saat ini, ya, tidak singkat, ya. Tadi 40 tahun saya hitung-hitung, saya 49 tahun sampai hari ini, ya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari, ya, apapun yang terjadi atas hidup saudara dan saya hari-hari ini, ikuti saja rencana Tuhan, ya. Rancangan Tuhan baik untuk saudara dan saya, ya. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Mungkin prosesnya panjang, mungkin melelahkan, ya. Ikuti saja yang Tuhan rencanakan atas hidup saudara dan saya. Saya katakan tadi mungkin melelahkan, mungkin membuat kita patah semangat. Pesan saya dan terlebih pesan firman Tuhan, jangan cari jalan pintas, ya. Karena tidak ada jalan pintas bagi Tuhan. Ikuti saja prosesnya, ya. Cepat atau lambat itu Tuhan yang menentukan, dan kesiapan kita untuk mendapatkan sesuatu yang baru itu, ya. Israel tidak siap 20 tahun, ya diteruskan sampai 40 tahun kan ya. Jadi dalam keluarga, dalam karir, dalam pelayanan, ikuti saja proses Tuhan, ya. Jangan bypass, tapi ikuti proses, ya. Mungkin saya katakan mungkin melelahkan, tetapi endingnya adalah baik, ya. Jadi kalau hari-hari ini saudara dan saya mungkin merasa di padang gurun, merasa sulit, kok tidak selesai proses saya, apa saya, ini saya, ya.
program saya, ya. Tetap jalani dan serahkan pada Tuhan, ya. Di padang gurun pun Tuhan menyertai Israel. Demikian juga Tuhan menyertai saudara dan saya. Mungkin kita di padang gurun kita masing-masing, tetapi kita tahu Kanaan yang dijanjikan Israel diberikan Tuhan. Demikian juga cita-cita saudara dan saya pasti Tuhan genapi. Ya, tetap percaya, jangan jalan pintas, tetap ikuti jalan yang direncanakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih kemurahan-Mu. Pada hari ini Engkau sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Kiranya Tuhan Yesus, kalau hari-hari ini kami ada di padang gurun kami masing-masing, mungkin sedang Tuhan proses, baik di dalam kehidupan keluarga, mungkin dalam studi, mungkin dalam karir, pekerjaan, apapun Tuhan, mungkin melelahkan, tapi kami percaya di padang gurun pun Engkau menyertai. Engkau hadir sebagai tiang awan dan tiang api. Engkau hadir dalam setiap masalah, seperti Israel, ya. Masalah air, masalah makan, masalah apapun Tuhan cukupi, sehingga mereka boleh masuk ke Kanaan. Tetapi ajar kami untuk mengucap syukur Tuhan. Jangan kami terus bersungut-sungut seperti Israel pada waktu itu yang mati di padang gurun. Tapi kami boleh mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu. Engkau berikan kekuatan untuk kami jalani hidup ini. Kami berencana rancangan Tuhan adalah baik untuk kami. Berkati umat-Mu, domba-domba-Mu, kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Kalau hari-hari ini ada masalah persoalan, kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Shalom. Jumpa lagi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita masih beribadah online di rumah masing-masing. Ya, doakan supaya pandemi ini segera mereda, ya. Dan kita akan bersiap-siap untuk kembali juga ke gereja kita, ya. Tetap jaga kesehatan, ya. Hindari kerumunan, pakai masker, ya, cuci tangan. Kami terus mengingatkan, ya, membantu program pemerintah belajar hidup bersih, ya, hidup bersih. Dan ini menjadi kebiasaan baru yang harus kita lakukan setiap saat, ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, ya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas segala persembahan diakonia yang telah Ibu Bapak sampaikan, ya. Dan persembahan diakonia ini telah kami gunakan untuk membantu sesama kita. Bagi yang belum mengambil, bisa mengambil di gereja, ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saya tetap mengajak Ibu Bapak tetap mendoakan negara kita, bangsa kita, sehingga segera lolos dari pandemi COVID ini, ya. Supaya semuanya sehat dan ekonomi negara kita boleh bangkit kembali, ya. Puji Tuhan, ya. Tidak ada pengumuman yang lain, ya. Saya undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada hari ini, ya. Kami
Kami naikkan syukur dan terima kasih ke hadapan hadirat-Mu, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Kau telah pimpin ibadah kami pada hari ini, mulai awal, pertengahan, hingga selesainya. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Dan Tuhan sudah berkenan berfirman lewat hamba-Mu. Memberkati seluruh jemaat-Mu, domba-domba-Mu, memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, apapun pelayanan mereka pada hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih, lalu kami berdoa untuk Tuhan, bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berikan hikmat para pemimpin kami, mulai Bapak Presiden Tuhan, sampai aparat yang terendah, untuk menangani pandemi ini dengan sebaik-baiknya, dan segera lolos dari situasi yang kurang baik ini. Sehingga kesehatan pulih dan ekonomi juga dipulihkan Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang terkena dampak COVID ini, Tuhan memberkati, berkati dengan limpahnya. Berkati anak-anak-Mu di dalam keluarga, pekerjaan, usaha. Tuhan, pendidikan anak-anak yang masih di rumah, Tuhan juga memberkati. Berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun mereka berada pada hari ini, Tuhan juga memberkati. Biarlah kami semuanya boleh tetap setia, tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Mungkin dengan cara yang berbeda, tapi kami tahu Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak-Mu, prajurit-prajurit Kristus yang setiap berjuang di medan apapun. Terima kasih Bapa dalam surga. Saatnya juga sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Sebelumnya kami mohonkan berkat-Mu atas kami semuanya Tuhan. Ibu Bapak, mari kita angkat kedutaan kita pulang dengan berkat daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus menyertai memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.